Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali berlatih memfasikan huruf-huruf hijaiyah dari mulai hamzah sampai huruf terakhir. Sebelum mulai, silakan subscribe Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Kita lanjut ke huruf yang pertama. Huruf yang pertama adalah huruf hamzah. Huruf hamzah keluar dari tenggorokan paling bawah. A. Tidak ada angin, suaranya tipis ya. A. Nah, ketika hamzahnya sukun, maka suaranya tertahan karena punya sifat namanya syiddah. Jadi nanti ba ketemu sama sukun, baknya tekan ya. Tapi jangan ada bunyi tambahan lain setelah itu. Kemudian tanwin yang ketemu dengan hamzah kita baca jelas an, idhar, namanya idhar halki ya. Di bawah juga sama. Ini nanti kita baca jelas an ya, an, dan jangan ditahan. Cukup sekedar ngalir saja. A I U ba, u an ani a, na minal mu, ni ma i an ani a. Lagi ya. A I U ba, u an ani a, na minal mu, ni ma i an ani a. Ya. Jadi tanwin ketemu hamzah idhar, an, bunyinya an, jelas, jangan ditahan. Lanjut huruf kedua. Huruf ba keluar dari bibir atas ketemu dengan bibir bawah. Tidak berangin, jahar. Tanwin ketemu ba, nanti kita akan ganti bunyi tanwinnya dengan bunyi mim sukun. Jadi bukan ban, tapi bam, sambil dengung, nahan dulu. Ba yang sukun kita bunyikan dengan pantulan, qalqalah namanya. Yang tanwin ketemu ba, iqlab namanya. Babi bubab, bubam bani bab, na minal mubani mabibam bani ba. Sekali lagi. Babi bubab, bubam bani bab, na minal mubani mabibam bani ba. Jadi pas bagian tanwin ketemu ba, bunyi tanwinnya bukan an lagi ya, bukan ban tapi bam, sambil tahan dulu. Bam bani ba. Kita lanjut ke huruf berikutnya, huruf ta. Huruf ta ini keluar dari ujung lidah ditempel ke tempat tumbuh gigi seri atas. Jadi gigi yang tengah, yang atas ada tempat tumbuh giginya. Nah, lidahnya kesanain ya, ke belakangnya. Jadi bukan melet tapi ke atasin. Nah, nanti ta yang sukun kita bunyikan dengan mengeluarkan angin ya, hamas namanya. Tapi sebelum mengeluarkan angin, tertahan dulu suaranya, te dulu baru anginnya, bat. Nah, tanwin yang ketemu dengan ta, nanti ini kita baca samar-samar tanwinnya, nggak n lagi, tapi udah siap-siap ngucapin ta, samar sama dengung gitu. Jadi udah nggak jelas n tapi samar-samar ke ta. Lidahnya sudah siap-siap mau nyentuh pangkal gigi seri atas. Namanya ikhfa ya. Tati tubat, tutan tanitat, na minal
musnimati tanita. Oke, lagi ya, sekali lagi. Tati tubat tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Oke, huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya adalah huruf tha. Kalau huruf tha itu ketemu ujung lidah sama ujung gigi seri yang atas. Jadi kalau ngomongin gigi seri berarti gigi yang tengah. Nah, ini gigi yang atas, gigi seri ketemu sama ujung lidah. Nah, kalau untuk lebih ingat digigit gitu ya. Walaupun sebetulnya bukan digigit. Tha gitu ya, huruf S tapi digigit. Tha. Tha ini nanti suaranya alirin, terus anginnya juga ngalir. Nah, terus ini tanwin ketemu tha, nanti sama kita bacanya tanwinnya bukan N, melainkan sudah samar-samar mau bunyiin tha. Jadi pas bunyiin bunyi N-nya sudah nggak N jelas, melainkan kita siap-siap mau nyentuhin ujung lidah sama gigi seri atas. Yuk kita coba. Sasi subas susan sanisas naminal musnimasi sanisa. Lagi ya. Sasi subas susan sanisas naminal musnimasi sanisa. Jadi ini tanwin ketemu sa-nya tahan dulu, ikhfa. Sanisa masih sanisa. Kita lanjut ke huruf jim. Huruf jim keluar dari lidah bagian tengah ketemu langit-langit tengah ya. Nggak boleh ada angin, nggak boleh ca tapi ja. Giginya rapetin aja untuk membantu. Kalau dalam keadaan sukun, jimnya jangan lupa pantulkan, punya sifat namanya qalqalah, baj. Kalau ada tanwin sebelumnya ya, ketemu sama jim, jangan lupa tanwinnya jangan dibaca N lagi, melainkan sudah samar-samar mau bunyiin ja. Jadi ini ikhfa. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Lagi. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Huruf berikutnya huruf H. Huruf H ini halus, seperti tidak ada kotoran sama sekali, keluarnya dari tenggorokan tengah. H, halus ya. Apalagi nanti ketika sukun tuh kelihatan anginnya keluar banyak. Bah. Nah, kalau ada huruf H sebelumnya ada tanwin, ini bacanya tanwinnya masih bunyi an, jelas dan jangan ditahan. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Oke, lagi ya. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni
mahihan haniha. Huruf berikutnya adalah huruf kha. Sama, ini juga dari tenggorokan, tapi tenggorokannya paling atas. Berbeda dengan huruf ha, ini ada kotornya. Jadi kayak ngorok tapi nggak berlebihan ya. Kha, naik pangkal lidahnya. Huruf tebal dibantu pangkal lidah naik. Keluar dari tenggorokan paling atas. Ini sama, kha sukun nanti ngalir suaranya, ngalir anginnya. Nah, kemudian kha yang didahului tanwin atau nun sukun, maka tanwinnya tetap dibaca jelas, namanya idhar halki. Jadi kha-nya ini nanti bacanya an, masih bunyi asalnya. Kha khi khu bakh, khu khan khani khakh na minal mukh ni makhihan khanikha. Oke, kita ulang sekali lagi. Kha khi khu bakh, ngalir, buka mulutnya. Khu khan khani khakh na minal mukh ni makhihan khanikha. Kemudian huruf dal. Nah, huruf dal ini salah satu buat saya yang sulit juga. Keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, sama seperti huruf ta ya, sama seperti huruf ta. Dal ini tidak ada anginnya. Ketika sukun kita pantulkan karena punya sifat namanya qalqalah. Ketika sebelumnya ada tanwin, ketemu sama dal, bacanya tanwinnya tidak jelas n, melainkan sudah samar-samar mau bunyiin dal. Sambil jangan lupa dengung, ada bunyi yang masuk hidung, ya. Namanya ini ikhfa ya, ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab ya, maaf. Dadi dubad, dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Kita ulang ya. Dadi dubad, dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Berikutnya huruf dzal. Kalau huruf dzal ini sama kayak sa, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri yang atas. Gigi seri itu yang tengah. Nah, ini gigi serinya yang atas. Ujungnya ditemuin sama ujung lidah. Ada berisiknya sedikit. Dza, suaranya ngalir ya. Dza. Jadi pas lagi sukun nanti enggak bat tapi bal. Ada aliran suara. Nah, ketika dzal sukun sebelumnya ada tanwin, maka baca tanwinnya jadi enggak n lagi, melainkan sudah samar-samar, sudah enggak jelas. Ya, disamarkannya kemana? Ke dzal. Jadi saat membunyikan tanwin, kita sudah siap-siap ke makhraj dzalnya, sudah siap-siap mempertemukan ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Dzadzi dzubal, dzuzan dzani dzazna minal mudni madzidzan dzanidza. Hati-hati, dzalnya nggak boleh mantul, yang sukun dialirkan suaranya. Dzadzi dzubal, dzuzan dzani dzazna minal mudni madzidzan dzanidza. Lanjut berikutnya ke huruf ra. Huruf ra ujung lidah menyentuh gusi ya. Jadi
Nanti yang ro sukun ini hati-hati, bukan mantul ya, tapi suaranya pertengahan antara mengalir dan tidak mengalir, namanya tawassut atau bainiyah ya. Jadi terlalu mengalir enggak, terlalu ditahan juga enggak. Nah, ini tanwin kalau ketemu sama ro ya. Jadi kalau ada ro sebelumnya tanwin, maka bunyi an-nya udah enggak ada lagi bunyi an ya. Kenapa? Karena sudah lebur sama ro, namanya idgham bila gunnah. Jadi ro aja, barisnya tinggal satu, ro-nya langsung tekan ke ro kedua. Ro yang kedua jadi dibunyikan bertasydid, ditekan. Tapi nggak usah nahan ya, nggak usah didengungkan. Rari rubar rurarani rarna minal murni mari rarani ra. Oke, lagi ya. Rari rubar rurarani rarna minal murni mari rarani ra. Lanjut ke huruf zai. Huruf zai ini keluarnya dari ujung lidah, ditempel di gigi seri bawah. Jadi tadi gigi seri itu gigi yang tengah, ada yang atas, ada yang bawah. Nah, ini ujung lidah tempel ke gigi seri bawah. Suaranya seperti suara lebah, ada desisan zzz, tapi jangan ada anginnya. Nah, nanti hati-hati ketika sukun, masih suaranya alirkan, hati-hati nggak boleh keluar angin, suara aja yang ngalir, sifatnya rokhawah, tapi tidak ada angin, jadi jahar. Nah, kemudian ketika zai sukunnya sebelumnya tanwin, maka bunyi tanwinnya bukan an lagi, melainkan sudah samar-samar ke zai. Jadi bukan zan, tapi sudah siap-siap mau bunyiin zai. Ujung lidahnya siap-siap mau nempel ke gigi seri bawah. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Lagi. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Berikutnya huruf sin. Huruf sin sama seperti huruf zai ya yang barusan. Jadi ujung lidah kita ditempel ke gigi seri bawah. Nah, ini cukup mudah ya. S biasa, tipis dan ada desisnya, punya sifat namanya sofir. Jadi hati-hati ketika sukun, nanti alirkan suaranya ya, rokhawah, alirkan anginnya, hamas, dan ada desisan sofir. Nah, ketika sinnya ini didahului huruf yang berbaris fathah tanwin, maka fathah tanwinnya tidak dibaca lagi n, melainkan sudah samar-samar ke sin. Jadi ini adalah hukum ikhfa. Jangan lupa sambil dengung. Sasi subas susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Lagi. Sasi subas susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah huruf shin. Huruf shin ini keluar dari tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Ya. Nah, kemudian suaranya mengalir rokhawah, ada anginnya juga,
hamas, dan punya ciri khas namanya tafashi. Jadi anginnya menyebar di dalam mulut, ya. Nah, nanti ketika shin ini didahului dengan tanwin, maka bunyi tanwinnya tidak lagi bunyi an jelas, melainkan samar-samar ke shin. Saat membunyikan an, maka sudah siap-siap mau bunyiin shin sambil dengung. Namanya ikhfa, ya. Syashi syubash shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Lagi. Syashi syubash shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Nah, kita sampai di huruf yang tebal, ya, yang dianggap sulit, yaitu huruf shad. Huruf shad dari mana keluarnya? Huruf shad keluarnya sama seperti huruf sin yang kecil, ya. Jadi ujung lidah ditempel di gigi seri bawah. Posisi ujung lidahnya nempel di gigi seri bawah, jangan dirubah. Yang membedakan adalah shad tebal, pangkal lidah kita naik. Pangkal lidah tuh bagian paling belakang dari lidah. Nah, naik isti'la, dan juga lengket ke langit-langit, itbaq. Jadi ini so tuh huruf yang tebal, sangat tebal. Jadi bunyinya seperti memenuhi rongga mulut kita. Nah, nanti ketika shad ini didahului tanwin, tanwin ketemu shad, ini hukumnya ikhfa, maka baca tanwinnya jangan an, melainkan samar-samar ke shad. Jadi an-nya udah nggak jelas, kita sudah siap-siap mau menuju shad. Jadi ujung lidah kita sudah siap-siap mau nempel ke gigi seri bawah sambil dengung. Si su bas su sani sasna minal musni masi sani sa. Ya, sad itu punya ciri khas juga sofir namanya, jadi ada desisan. Oke, lagi ulang sekali lagi. Si su bas su sani sasna minal musni masi sani sa. Lanjut ke huruf sulit berikutnya, ya. Pelan-pelan saja. Ini dhad adalah huruf yang cuman satu-satunya yang keluarnya bukan dari ujung lidah, melainkan dari sisi-sisi lidah. Sisi lidah kiri, sisi lidah kanan, atau kedua-duanya. Ditempelnya kemana? Ke gigi geraham, kiri atau kanan atau dua-duanya. Jadi gigi geraham tuh ada di kiri, ada di kanan, ya. Hurufnya tebal, bunyinya mengisi rongga mulut, pangkal lidah kita naik isti'la, kemudian nempel ke langit-langit juga, itbaq, ya. Dan suaranya mengalir, rakhawah. Punya ciri khas namanya sifat istitolah. Jadi suaranya ada suara memanjang, gitu. Ada suara memanjangnya. Nah, jadi hati-hati di sini tidak memantul. Nah, kemudian apabila dhad ini didahului tanwin, maka ini hukumnya ikhfa. Nanti baca tanwinnya bukan n, melainkan sudah samar-samar siap-siap bunyiin dho sambil dengung. Dhadidu bad dhani dhadna minal mudni madhidan dhani dha. Lagi. Dhadidu bad
dhani dhanna minal mudni madhidan dhani dha. Lanjut ke huruf ta. Huruf ta ini adalah salah satu huruf sulit karena ini adalah huruf tebal. Huruf ta makhrajnya keluar dari ujung lidah, ditempel di pangkal gigi seri atas. Jadi di tempat tumbuh gigi yang tengah yang atas. Sama seperti huruf ta. Bedanya adalah kalau ta ada anginnya, ta tidak. Kalau ta tipis, ta tebal. Isti'la dan itbaq. Isti'la pangkal lidah naik, itbaq lebih tebal lagi, lengket ke langit-langit. Nah, huruf ta ketika sukun jangan lupa dipantulkan dulu qalqalah sifatnya. Kemudian huruf ta yang sebelumnya tanwin, maka tanwinnya dibunyikan bukan n melainkan sudah samar-samar ke ta. Saat membunyikan tanwin sudah siap-siap bunyiin ta, lidahnya sudah siap-siap menyentuh pangkal gigi seri atas. Namanya hukum ikhfa ya, ikhfanya ikhfa aqrad. Tatitu bat tutau tani tatna minal mutani matitau tani ta. Lagi ya. Tatitu bat tutau tani tatna minal mutani matitau tani ta. Berikutnya huruf wa. Huruf wa ini makhrajnya sama seperti huruf zal dan sa. Jadi ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri atas. Gigi seri yang tengah yang atas ya, nyentuh ujung lidah. Atau lidahnya melet dikit ya. Bedanya adalah kalau wa tebal, pangkal lidah kita naik ya. Jadi kalau ada kata-kata tebal berarti pangkal lidah naik. Pangkal lidah itu yang mana? Bagian paling belakang dari lidah. Jadi tebal, suaranya ngalir rokhawah ya. Jadi nanti jangan sampai bat tapi bau, ngalir dan tidak ada angin, jahar. Nah, ketika tanwin bertemu dengan huruf wa, maka tanwinnya dibaca samar-samar ke wa, ikhfa namanya ya. Jadi nggak bacaan tapi sudah samar mau bunyiin lo dan dengung. Hati-hati jangan mantul. Wadhidu bau dhani dhawna minal mudni madhidan dhani dha. Sekali lagi. Wadhidu bau dhani dhawna minal mudni madhidan dhani dha. Lanjut ke huruf ain. Huruf ain keluarnya dari tenggorokan paling tengah ya. A. Ketika sukun ini jangan mantul, jangan ditahan. Jadi ini suaranya di antara tertahan dan mengalir, namanya sifat bainiyah atau tawassut. Jadi mengalir, tidak terlalu ditahan juga tidak terlalu suaranya, tapi nggak boleh ada angin. Nah, ketika ada tanwin bertemu dengan ain, maka tanwinnya masih dibunyikan dengan jelas n. Hukumnya idhar halqi, tapi jangan ditahan, nggak usah didengungkan. Oke, sekali lagi.
Uba an ani na minal mu'ni ma'i an ani. Lanjut ke huruf ghain. Huruf ghain keluar dari tenggorokan paling atas. Bunyinya tidak seperti huruf G orang Indonesia, bukan go tapi gho. Dorong sampai ke tenggorokan paling atas. Ketika sukun tidak ada pantulan, bukan bag, melainkan dialirkan suaranya bel. Tapi nggak boleh ada angin dan tidak kotor banget seperti kho, tidak. Bel ngalir. Ketika tanwin bertemu huruf ghain, maka tanwinnya dibaca dengan jelas, idhar. Jadi masih bunyi an, ghan, tapi tidak ditahan, ya. Cukup dialirkan sedikit sesuai dengan sifat dari tanwin atau nun sukun. Ghani ghana minal mughni maghiran ghani gha. Oke, lagi ya. Ghibal ghan ghani ghana minal mughni maghiran ghani gha. Lanjut ke huruf selanjutnya, huruf fa. Huruf fa itu keluarnya dari bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi gigi seri atas itu yang tengah ya, ujungnya ketemu bibir, tapi bibir bawah tapi bagian dalamnya. Ada angin. Jadi bukan bibir ketemu bibir, tapi fa, huruf F ada anginnya. Ketika sukun jangan lupa alirin anginnya, hamas, suaranya juga ngalir, rokhawah. Kemudian ketika ada tanwin bertemu fa, baca tanwinnya masih sudah samar-samar ke fa, hukumnya ikhfa hakiki atau ikhfa awsat. Jadi saat bunyiin nun sudah siap-siap mau bunyiin fa sambil dengung, nahan dulu. Fa fi fu baf fu fa fani fafna minal mufni ma fi fa fani fa. Oke, ulang. Fa fi fu baf fu fa fani fafna minal mufni ma fi fa fani fa. Lanjut ke huruf qaf. Kalau huruf qaf keluarnya dari lidah bagian paling belakang atau pangkal lidah, dan pangkal lidahnya naik. Jadi nggak sekedar ko tapi ko, naik pangkal lidahnya. Huruf tebal ya, kalau pangkal lidah udah naik-naik, huruf tebal. Nah, huruf qaf ini kalau sukun mantul, punya sifat namanya qalqalah. Kemudian ketika ada tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka tanwinnya, bunyi an-nya sudah samar-samar, nggak bunyi lagi an, melainkan sudah samar-samar mau bunyiin qaf sambil dengung. Jadi ini lebih sambil nahan dulu. Qaqiqu baqa qani qaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Sekali lagi. Qaqiqu baqa
qaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Gak boleh ada angin, bukan qa tapi qa. Pangkal lidah naik. Selanjutnya huruf kaf. Huruf kaf keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah kita datar, nyantai, ada anginnya ya. Dan ketika sukun, ini hamesnya lebih kelihatan anginnya ya. Tapi sebelum keluar angin, suaranya tertahan dulu syiddah. Jadi ka dulu, bak, ketahan dulu, baru angin. Bak, bak. Ketika tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka bunyi tanwinnya bukan an lagi, melainkan sudah samar-samar, jadi nggak jelas. Disamarkan kemana? Ke ka. Caranya adalah saat membunyikan tanwin, kita sudah siap-siap mau bunyiin kaf di depannya. Dan ini lebih namanya hukum ikhfa ba'd. Kaki kubak kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Oke, sekali lagi. Kaki kubak kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Selanjutnya huruf lam. Huruf lam keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi gigi atas ya, gigi seri atas. Ini nggak boleh ada anginnya, lidahnya nggak melet tapi dikeatasin ya. Tidak memantul, karena hati-hati di sini rawan mantul, nggak memantul. Nah, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf lam, maka bunyinya bukan an lagi, melainkan harokatnya tinggal satu, la aja. Kita langsung tekan ke lam kedua. Jadi ini bukan lan la, tapi lalla. Tekan, tidak usah ditahan, jadi cukup ditekan saja. Namanya hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengungan. Lalilubal lulallanilal minal mulni malilallanila. La itu punya sifat tawasud namanya, jadi tidak terlalu mengalir, suaranya tidak juga terlalu ditahan, jadi sedang-sedang saja. Ulang lagi. Lalilubal lulallanilal minal mulni malilallanila. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim ini cukup dengan mempertemukan bibir atas, bibir bawah ya. Tidak ada angin. Punya sifat namanya tawasud atau bainiyah. Jadi suaranya itu tidak terlalu mengalir, tidak terlalu juga ditahan, tengah-tengah. Nah, ketika tanwin bertemu dengan huruf mim, maka bacanya bunyi tanwinnya masuk ke mim. Jadi ini barisnya tinggal satu, ma, langsung tekan ke mim seperti huruf bertasydid. Jangan lupa sambil dengung, jadi tahan dulu sampai ada bunyi yang terasa bergetar ke hidung. Idgham bi gunnah namanya, masuk sambil dengung. Mamimubam mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Jadi di sini hati-hatinya mim sukun biasanya pada mantul. Jangan mantul ya. Rapat bibir jangan dilepas sebelum bunyiin nun, ngalir dikit. Mamimubam mumam manimam naminal mumni mamimam
Selanjutnya huruf nun. Huruf nun ujung lidah bertemu gusi. Huruf nun ini sama, tidak memantul, sifatnya sama seperti mim dan lam, ada aliran tapi tidak terlalu mengalir. Jadi ini sifatnya tawasut atau bainiyah. Ketika tanwin bertemu huruf nun, maka cara bacanya adalah tidak lagi dibunyikan dengan jelas, melainkan langsung masuk ke nun kedua sambil ditasydidkan dan didengungkan. Jadi ini bukan nunan, tapi nunan sambil nahan. Jadi langsung ke nun kedua bacanya. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Oh ya, tadi saya nahan di tanwin ketemu nun, ini idgham bigunah, nahan masuk sambil dengung. Nun ketemu nun juga sama, nahan ya, nun pertama masuk ke nun kedua sambil dengung. Ya, idgham bigunah, boleh juga idgham mutamatsilin kalau yang ini. Ulang. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Coba potong-potong ya kalau nggak kuat. Nani nuban, ambil nafas. Nunan naninan minal munni maninan nanina. Berikutnya huruf waw. Huruf waw makhrajnya adalah dengan mengumpulkan dua bibir ya, mengumpulkan dua bibir. Nah, ini punya sifat namanya layin, jadi suaranya dilembutkan, apalagi ketika sukun ya, dilembutkan atau dilunakan gitu ya. Nah, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf waw, maka tanwinnya tidak lagi dibaca n, melainkan dari wa pertama langsung masuk ke wa kedua sambil ditasydid dan didengungkan. Jadi ini ditahan di sini ya. Kalau yang ini dilunakan ya. Kemudian yang bawah, kalau waw sukunnya sebelumnya dhammah dipanjangin, mad tabi'i mu ya. Ini juga sama, kalau ada ya sukun sebelumnya waw kasrah dipanjangin wi ya. Ini masuk lagi. Wawi wubau waw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Oke, sekali lagi. Wawi wubau waw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Berikutnya hampir ke ujung ya, huruf H. Huruf H itu keluarnya dari tenggorokan paling bawah, sama seperti huruf hamzah. Suaranya berat, bawaannya bergetar tenggorokan paling bawah kita, tapi tidak terlalu didorong dari dada. H, jadi biasa aja H, tidak juga terlalu halus H, itu nanti keluar H yang kecil tenggorokan tengah. Jadi ini H yang gede, H, H. Nah, ketika ada tanwin ketemu sama H, maka bunyinya masih an, masih jelas, hukumnya idhar halqi. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhni
mahihan haniha. Ini mah harus dipotong-potong ya, karena butuh nafas yang banyak kayak latihan pernapasan hak semua. Ulang. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Kita tiba di huruf terakhir. Insyaallah ini mudah. Huruf ya keluarnya dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Nah, ketika ya-nya sukun punya sifat namanya layin, jadi lembut suaranya, bay, ya. Kemudian ketika tanwin bertemu ya atau ya sebelumnya tanwin, maka tanwinnya dimasukkan ke ya sambil dengung. Jadi yu yai masuk ke ya. Gitu. Ketika ya sukunnya sebelumnya kasrah, panjangin huruf sebelumnya. Yi panjang. Matobi'i. Ya yi yu bai yu yai yani yaina minal muini mai yai yani ya. Lagi. Ya yi yu bai yu yai yani yaina minal